Dewan Juri serta kawan-kawan sekalian yang berbahagia. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini kami ingin menyampaikan sebuah paparan yang sudah kami serahkan karya tulis ilmiahnya, insya Allah berjumlah 131 halaman, dan ini ada ringkasan sebanyak 11 slide. Baik, kita akan mundur terlebih dahulu paling ujung. Bapak Dewan Juri dan kawan-kawan sekalian, di layar kami tampilkan sebuah proses wisuda yang ke-17 santri narapidana lapas kelas 2B Anguntai. Ini merupakan puncak dari sebuah proses yang begitu besar tentang perjalanan seorang narapidana yang dibalik jeruji dia meraih hidayah berjiwa santri. Nah, proses ujung di sini itu merupakan sebuah proses yang sangat panjang. Nah, bagaimana ceritanya? Mari kita ikuti setelah jeda iklan berikut ini. Kita kembali ke awal, ya, kembali ke awal. Nah, judulnya adalah Pola Pembinaan Terpadu Narapidana dalam Penegakan Hukum Berbasis Pesantren. Kebetulan izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah pendiri, pengasuh dan juga pengajar Pondok Pesantren At-Taubah kelas 2B Anguntai, Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi sejak tahun 2016 sampai sekarang ini, Bapak Dewan Juri dan kawan sekalian, saya tahu betul bagaimana liku-likunya mendirikan, membina, sehingga menghasilkan sebuah prestasi di dunia dan juga mudah-mudahan bernilai di akhirat kelak. Ada 3 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah bahwa sejak didirikan sampai sekarang, bahwa lembaga pembinaan pondok pesantren berbasis pondok pesantren lapas kelas 2 anggota ini sudah punya akta notaris, akta hukum. Jadi sudah berbadan hukum. Artinya, walaupun ini di bawah Kementerian Hukum, mereka taat dengan asas hukum, tetap harus kegiatan operasional ini harus ada dasar hukumnya. Dan inilah kita bisa mencari mitra, terutama dalam hal pendanaan dan sebagainya. Yang kedua adalah bahwa 2016 sampai sekarang Pompes ini sudah menjadi role model, percontohan lembaga pemasyarakatan rumah tahanan seprovinsi Kalimantan Selatan. Saya kira bisa tepuk tangan, Pak. Biar diajak deh Bapak. Nah, dari 14 lapas dan rutan, saya sudah diminta oleh Kalapas dan Korotan masing-masing itu sebanyak 11 lapas dan rutan. Untuk apa? Untuk berbagi mensosialisasi bagaimana sehingga Pompes At-Taubah ini menjadi role model. Apa rahasianya? Bagaimana proses perjuangannya? Yang ketiga adalah bahwa pada saat kanwilnya Pak Lilik Sujandi, beliau juga memberikan apresiasi yang luar biasa sekali, sehingga saya diberikan penghargaan sebagai perintis, pencetus pertama, pendiri perintis lembaga pembinaan keagamaan berbasis pesantren di Provinsi Kalimantan Selatan. Baik, saya ingin menyampaikan 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana keadaan lapas ini sebelum saya hadir. Yang kedua, bagaimana intervensi saya sehingga program ini berjalan sehingga menjadi role model. Yang ketiga adalah apa dampak dari proses pembinaan keagamaan berbasis pesantren ini kepada narapidana khususnya. Ini biodata kita lewati. Ini lanjut profil bina umum kita lanjut. Kemudian ini grafik komodinya sekarang posisinya 535. Kalau ibu dan ibu berapa? 500. Lebih banyak saya, Bu.
Tapi walaupun banyak sama juga narapidana juga. Dan pesantren saya sampai hari kiamat tidak menerima santri. Nah, dan menerima santri. Ini grafik kita lewatkan saja biar dilihat. Nah ini binaan kategori penegak hukum. Apa yang saya lakukan? Yang pertama adalah ini. Saya ingin memadukan antara Undang-Undang Nomor 22 2022 ya dengan Undang-Undang 18 2019 dan 29 2019, yakni tentang pesantren dan majelis taklim. Ini kita gabungkan karena bagaimana kita menegakkan hukum kepada narapidana, karena pada dasarnya kami Humka sudah punya dasar pembinaan. Tapi setelah kita teliti ternyata masih banyak yang belum dilakukan. Pertama, tidak maksimal, undang-undang tidak maksimal. Saya pernah diceritakan salah seorang sipir, apa ceritanya? Pak Ustadz, ketika sebelum ada pesantren, ya, setiap hari saya berdoa di muka rumah mau ke lapas, ya Allah, ya Rabbi, mudah-mudahan narapidana tenang, tidak ada gesekan, tidak ada perkelahian. Itu, ya, mereka sangat ada kekhawatiran. Nah, ketika pesantren ini kita adakan, saya punya 4 langkah: dipaksa, dibiasakan, ya, kemudian dibutuhkan dan dinikmati. Nah, penggabungan ini harus melalui proses, maka saya sebut dengan pola pembinaan. Berarti pasti masuk sistem manajemen. Yang pertama adalah bagaimana kita memaksakan napi ini supaya ikut program.